إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات رحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Salasatul Usul ini. Telah sampai pada pembahasan jenis-jenis ibadah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalil jenis ibadah yang pertama. Wa fil hadits ad-du'a mukhul ibadah, yaitu ibadah doa. Kata beliau dalam sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah mukh, otak intisari dari ibadah. Hanya hadis ini lemah. Iya, hadis ini lemah. Walaupun maknanya sahih. Dan ada hadis yang jelas dan sangat tegas menunjukkan doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadisnya sahih. Baik. Kata beliau wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil doa dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Kita sudah mempunyai dua dalil yang sangat kuat. Satu saja dari kedua ini sudah menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa ibadah, maka berlaku ketentuan yang kemarin. Harus lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jelas ini? Dan ini termasuk jenis ibadah yang la ilaha illallah banyak sekali diselewengkan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika mendatangi kuburan wali ini, syekh ini, kuburan itu, atau kuburan Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Padahal Nabi menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau menyebutkan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa ibadah adalah doa dan sekaligus keutamaan doa. Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang dialah yang memberi, menahan. Dia berfirman, ud'uni, minta kepadaku. Ini perintah Allah, ud'uni, berdoa kepadaku. Sudah lewat? Iya, dalam awal pembahasan apa itu ibadah? Semua yang Allah perintahkan, yang Allah tuntunkan, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Di sini Allah perintahkan, ud'uni, berdoa kepadaku. Kalau begitu, doa adalah ibadah. Bahkan hebatnya ibadah ini Allah jamin, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Pasti saya kabulkan. Pengabulan Allah terhadap doa ada beberapa jenis. Kadang Allah kabulkan dalam bentuk kita meminta A, langsung Allah memberi A. Kadang juga kita meminta A dan Allah memberinya bukan pada saat kita memintanya, tetapi Allah memberinya pada saat kita betul-betul memerlukan A itu. Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan sebab Allah menjamin. Iya, ada juga pengabulan dalam bentuk kita meminta A, Allah kabulkan permintaan itu, tetapi dalam bentuk diberi B. Kita minta ditambahkan rezeki, tambahkan nikmat, Allah kabulkan, tapi dalam bentuk kita diselamatkan dari bahaya. Ada juga pengabulan Allah dalam bentuk kita meminta dan meminta, Allah kabulkan dan Allah kabulkan. Tetapi pengabulan ini Allah simpan di hari kemudian. Sehingga ketika kita bangkit melihat amalan yang sangat luar biasa banyaknya, amalan dari doa kita. Yakin Allah sendiri yang perintahkan kita, ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Bahkan Allah ancam setelah menegaskan ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang takabur dari, harusnya apa? Dari berdoa ya, tapi Allah bilang an ibadati, sungguh orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Itu dalil lagi bahwa perintah ud'uni adalah ibadah. Sebab Allah mengatakan orang yang takabur dari ibadah kepadaku, harusnya kan apa? Orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Saja Allah tidak sebutkan doa di sini, tapi ibadati, dari beribadah kepadaku. Kalau begitu doa adalah ibadah. Sungguh orang yang takabur dari ibadah kepadaku, dari berdoa, sayadkhuluna jahannam madakhirin, pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan unta dan hina. Allah sendiri yang perintahkan kita meminta, Allah yang jamin, kemudian kita takabur. Siapa yang tidak meminta kepada Allah bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena doa adalah inti ibadah, maka jadikan semua ibadah kita berada di atas nilai-nilai doa. Ibadah apapun yang kita lakukan harus ada permintaan di dalamnya. Ini mengantar kepada makna niat dalam semua ibadah. Sebab niat dalam ibadah harus ikhlas. Apa ikhlas? Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, pengampunannya, surganya, kebaikan, rahmat. Itu harapan kita dalam semua ibadah kita. Doa adalah ibadah yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang hasan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syai'
akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa itu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari doa itu. Karena itu berdoa, meminta dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Doa terbagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Kata doa dalam istilah Quran dan Sunnah terbagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah ini kita kenal dengan kata doa. Ayo berdoa. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, berilah saya rezeki ya Allah. Ini doa masalah namanya. Yang kedua, doa ibadah. Doa ibadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai penghambaan kepadanya. Doa ibadah mencakup semua ibadah. Salat adalah doa ibadah. Sebab orang yang salat meminta. Puasa, zakat, haji, semua ibadah adalah doa ibadah. Sebab orang dalam melakukannya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang yang menyimpang tidak mau mengakui doa ibadah itu. Tidak ada itu doa ibadah. Doa ya doa saja. Sebab mereka tidak menginginkan doa itu sebagai ibadah. Mereka tidak menganggap dirinya dalam berdoa kepada penghuni kubur, penghuni ini itu sebagai ibadah. Padahal tegas Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku saya akan kabulkan. Kemudian ketika Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang takabur dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan lafaz doa, wa annal masajida lillah, sungguh masjid-masjid hanya milik Allah. Fala tad'u, jangan kalian berdoa. Fala tad'u, jangan kalian berdoa ma'allah, bersama Allah, ahada, kepada siapapun juga. Nabi menegaskan secara jelas, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Baik. Jadi jelas doa adalah ibadah. Karena itu harapkan, mohon, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk amalan yang sangat praktis. Kapan, dimanapun, saat bermajelis pun kita tidak tertutup dalam berdoa. Kita bisa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bermajelis ilmu, kita hadir untuk apa? Ada yang kita inginkan kan? Itu doa kita dalam majelis ilmu. Itu doa kita dalam majelis ilmu. Perhatikan, kadang antara azan dan qamat itu waktu mustajabah. Iya.
mustajabah dalam doa. Sore Jumat mustajabah dalam doa. Sepertiga malam terakhir mustajabah dalam doa. Iya. Antara azan dan qamat ini mustajabah dalam doa. Kita berpikir apa doanya ya, meminta apa. Banyak yang berpikir hanya dalam bentuk langsung, dalam bentuk permintaan. Itu doa. Padahal kalau orang membaca Al-Quran, iya, dan dia inginkan dengan bacaan Qurannya ini, maka dia telah melakukan ibadah dan sekaligus doa. Dia berpikir adalah doa. Subhanallah, saya sucikan Allah dengan sesucinya. Dia inginkan apa? Allah akui dia sebagai orang-orang yang bertasbih. Itu yang dia inginkan. Dianggap sebagai orang bertasbih, diberikan keimanan supaya terus bisa bertasbih, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca la ilaha illallah. Dia minta kepada Allah, agar supaya dia semakin termasuk orang yang bertahlil, bertauhid dengan ucapannya. Itu permintaan. Banyak kita hanya konsentrasi dalam apa? Memahami maknanya. Coba konsentrasi lebih dalam lagi dalam menginginkan melalui ucapannya. Itu doa. Jadi kita berpikir sudah berdoa di dalamnya. Baik. Dari awal majelis ilmu sampai akhir majelis ilmu akan dipenuhi dengan doa. Kalau kita terus mantapkan niat dan keinginan kita. Baik. Asal makna doa adalah meminta. Dalam tinjauan asal ini boleh meminta kepada selain Allah. Tolong ambilkan air. Itu minta? Itu doa juga. Ambilkan air dulu. Datang panitia bawakan air. Itu doa. Itu doa. Dan itu dibolehkan dalam. Kenapa dibolehkan kepada makhluk? Sebab dalam perkara yang makhluk mampu, perkara yang sangat wajar, makhluk mampu melakukannya. Kemudian makhluk itu mendengar dan dia hadir. Perhatikan tiga ini. Hidup dia, bukan orang mati. Hadir, bukan gaib, tidak ada. Dan ketiga, dalam kemampuannya, bukan dalam perkara yang dia tidak mampu. Jadi kalau ada orang yang meminta, berdoa ibadah, meminta kepada orang mati, maka jelas melakukan ibadah. Atau meminta kepada orang yang hidup tapi ghaib. Meminta kepada orang yang hidup tetapi ghaib. Dia tidak dengar, dia tidak lihat. Hanya yang gaib itu gurunya berpesan. Setelah selesai berguru di sebuah pondok pesantren, diberikan doa pamungkas sama gurunya. Baca ini. Kalau ada apa-apa di tengah laut, dia mau pulang ke Makassar, baca ini. Dalam bacaannya itu ya dipanggil nama gurunya. Gurunya ada hidup, tetapi gaib. Dan meminta keselamatan dengan memanggilnya. Ini syirik, doa kepadanya. Atau kepada orang yang hidup, dia hadir, tetapi dalam perkara yang dia tidak mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu dalam perkara itu. Misalnya tentang rezeki, rezeki hanya di tangan Allah. Pengampunan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga atau tidaknya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh diminta kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memintanya kepada selain Allah, maka dia musyrik. Telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini kita bisa melihat banyaknya pelanggaran dalam doa ini. Banyaknya pelanggaran dalam doa ibadah ini. Baik. Kemudian kata beliau,
Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan dalil khauf, dalil ibadah takut, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum." Maka jangan kalian takut kepada mereka. Awal ayatnya, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum." Itu tidak lain kecuali hanyalah syaitan-syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Fala takhafuhum, kata Allah. Karena itu jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takut hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Coba lihat pendalilan takut bahwa khauf adalah ibadah. Allah perintahkan wa khafuni, takutlah kepadaku. Kalau Allah perintahkan berarti ibadah, karena Allah cintai, Allah ridhai. Apa definisi ibadah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Kata yang melingkup semua yang Allah cintai, Allah ridhai. Ini Allah perintahkan kita takut kepadanya. Kalau begitu ada takut yang merupakan ibadah. Wa khafuni, takutlah hanya kepadaku. Bahkan ibadah ini diinginkan murni hanya kepada Allah. Karena itu didahului dengan apa penantian? Wala takhafuhum, jangan kalian takut sama mereka. Ternafikan takut kepada selainnya. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. Dikuatkan lagi dengan syarat, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Hebatnya ini ibadah. Ibadah yang menentukan keimanan seseorang. Kita beriman, pasti ada ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat hebat, ibadah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai karena hebatnya ibadah ini, ada orang yang berwasiat ketika akan meninggal. Wasiatnya menunjukkan dia ragu akan dikembalikan, menunjukkan dia ragu akan kebangkitan. Dan itu perkara yang sangat berbahaya, merusak bahkan menggugurkan keimanan. Jika saya meninggal, ada keraguan untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya jika saya kembali meninggal, maka dia minta dirinya untuk dibakar. Setelah itu dikumpul jasadnya itu yang telah terbakar kemudian ditebar di lautan. Sebab jika seandainya, dikatakan jika saya dikembalikan, padahal wajib itu beriman, pasti dikembalikan. Ketika ditanya kenapa, karena dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berada di atas keyakinan yang sangat sesat, ragu akan kebangkitan. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan surga demi surga yang ada dalam apa? Surga demi surga yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi mereka yang takut terhadap maqam, khafa takut terhadap maqam, kedudukan dia nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka jannatan, dua surga. Coba lihat. Dua surga ini yang kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya, yang setelah itu Allah katakan, wa min dunihi ma jannatan. Selain dua surga itu ada lagi dua surga. Bagi siapa ini? Waliman khafa maqama rabbi. Bagi mereka yang memiliki khauf, takut. Ini jenjang ibadah yang sangat hebat, luar biasa. Baik. Jadi sudah jelas, yakin khauf adalah ibadah,
ibadah yang merupakan syarat keimanan, bahkan ibadah yang menentukan puncak keimanan. Itu khauf. Dan khauf itu berjenjang-jenjang. Dan sehebat-hebat di antara jenjang-jenjang takut yang sangat hebat adalah itu tadi, khafa maqama rabbih. Takut akan kedudukan dia nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah lihat. Dia hanya diberitakan ada hari kiamat, ngeri di hadapan Allah. Tetapi itu sudah membuat dia takut. Dia beramal, dia ini, dia mempersiapkan hari-hari itu. Ini takut yang sangat luar biasa. Dan di antara jenjang takut yang sangat hebat adalah takut sehubungan dengan amalan kebaikan. Ada juga jenjang takut melakukan dosa takut. Itu takut. Itu takut besar keutamaannya. Tetapi dia di bawah. Takut yang lebih hebat itu takut sehabis melakukan amalan-amalan besar. Takutnya di mana? Takut kalau amalannya tidak diterima. Takut kalau amalannya tidak diterima. Memunculkan ini berat. Sebab banyak-banyak orang sehabis beramal puas. Sudah ini. Alhamdulillah ini apa? Sulit memunculkan takut. Rancang gimana kalau tidak diterima amalan saya? Ya Allah, terima ya Allah, ya Allah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amalannya tidak diterima. Jenjang takut ini akan melahirkan apa? Akan melahirkan kekuatan baru untuk melakukan amalan selanjutnya yang lebih hebat, yang lebih sempurna, yang lebih baik. Di situ arah takut. Dan takut harus bergandengan dengan harapan dan tidak boleh tidak. Karena itu, setelah takut beliau gandengkan bahwa dalilur raja, dan dalil bahwa raja adalah ibadah. Dalil raja langsung disusulkan ini, digandingkan ini khauf dan raja. Baik. Sebentar raja, kita jelaskan dulu takut. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan takut itu perasaan yang muncul ketika seseorang berada dalam bencana. Ada sesuatu yang akan membinasakan dia, mendatangkan doror padanya, memberi gangguan kepadanya. Itu takut. Ada seorang pembunuh. Ada pembunuh. Terkenal betul-betul pembunuh. Kalau dia sudah mengancam, sudah, besok dibunuh betul itu, yang diancam. Kemudian kita yang diancam. Muncul apa? Kita yang diancam, muncul apa? Muncul takut? Itu takut. Jadi takut itu muncul ketika ada sesuatu yang jelas mengancam kita. Kalau sesuatunya tidak jelas kemudian takut, itu penakut. Ada begini, padahal ceritanya. Itu penakut. Jelas ya? Jadi itu takut. Takut dalam makna ini secara umum itu ada beberapa jenis. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan 3 jenis. Yang pertama, khauf tabi'i, takut tabiat. Takut tabiat. Manusia takut terhadap binatang buas, terhadap api, kebakaran, dia lari keluar. Mantam apa? Tenggelam. Dia sementara berenang, bisa berenang. Kemudian tiba-tiba orang lari. Kenapa? Oh, terlihat ada ombak besar. Dapat. Jangan takut. Sudah lewat pembahasan ini. Tidak boleh takut. Kapan takut kepada sifat Allah syirik? Bahaya. Kalau antum hanya ikut pembahasan awalnya, tidak masuk dalam pembahasan ini. Ini takut tabiat. Takut tabiat namanya tabiat.
Iya, tabiat itu dia dari celah. Nabi dan Rasul juga ada takut ini. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang hidup dan dibesarkan di lingkungan Fir'aun, dan dia tahu bagaimana bengisnya, mengerikannya Fir'aun ketika akhirnya terlibat. Iya, masuk dalam perkelahian satu dari Bani Israel dan satu dari Khitbi, pengikutnya Fir'aun. Iya, yang dari Bani Israel minta bantuannya Musa alaihi salatu wassalam. Dari Musa orangnya kuat, hebat, sekali pukul mati. Takut akhirnya. Dia tahu bagaimana bengisnya Fir'aun, pasukannya, mengerikannya. Apalagi dia sudah dengar ancaman. Akhirnya Allah katakan, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Maka jadilah Musa alaihi salatu wassalam di kota itu khaifan, dalam keadaan takut. Ini Nabi nih. Takut. Takut apa ini? Tidak ada masalah takut ini. Wajar takut ini. Saya bahaya jelas. Ancaman jelas. Takut. Ini takut tabiat. Jelas? Yang bermasalah kalau lewat tabiat. Maka dia sesuai dengan hukumnya kemana. Misalnya takut tabiat ini lewat batas, akhirnya menjadi sebab perbuatan yang wajib ditinggalkan. Takut tabiat ini menjadi sebab akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Ada orang takut sama ular. Tapi lewat batas takutnya sama ular. Akhirnya dia tidak mau datang sholat jamaah di masjid. Pernah lewat ular di situ. Perjalannya. Takut, kelebihan takutnya. Akhirnya ditinggalkan sholat jamaah. Takut ini takut yang haram sudah. Sebab menyebabkan terjadinya perbuatan haram. Dan termasuk di sini dalam ayat yang beliau sebutkan, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu mempertakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Masuk di dalamnya takut dalam melihat kemungkaran. Dia melihat kemungkaran dan diberi diberi kekuatan untuk mengubah kemungkaran itu. Tetapi apa? Dia takut sama orang-orang. Dia takut sama orang. Ini takut yang haram. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Majah, sahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba pada hari kiamat, "Ma mana'aka idh ra'aital munkar alla tughayyir." Apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat kemungkaran, kamu tidak mengubahnya? Apa alasannya? Rabbi khasyatan nas. Dia mengatakan, wahai Rabbku, saya takut sama orang-orang. Saya takut sama orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyaya kunta ahaqqu an takhsha." Iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Hanya kepadaku seharusnya kamu lebih pantas untuk takut. Orang ini dikecam, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Meninggalkan kewajiban, merubah kemungkaran karena takut kepada manusia. Ini takut yang haram. Jelas? Baik. Kemudian takut jenis kedua, takut ibadah. Harusnya yang pertama. Ini kita baca sesuai dengan tartib Syekh rahimahullah taala. Takut ibadah. Inilah dia
yang menjadi titik pembahasan kita. Takut ibadah itu apa? Takut yang dengannya seseorang memperhambakan diri dengan takutnya. Dia memperhambakan diri kepada Allah dengan takutnya. Dia takut kepada Allah. Dia memang mendekatkan diri kepada Allah dengan takutnya kepada Allah. Dia lakukan perintah Allah karena takutnya kepada Allah, meninggalkan larangannya karena takutnya kepada Allah, mengharapkan pahalanya karena takutnya kepada Allah. Ini takut ibadah. Takut ibadah ini kapan dibandingkan kepada selain Allah, syirik-syiriknya syirik akbar. Jadi kalau ada orang takut kepada seseorang, yang dengan takutnya dia memperhambakan diri kepadanya, dengan takutnya kepada orang itu, dia mendekati orang itu, menghadapkan, menginginkan ininya, menginginkan itunya, dia taati perintahnya, dia tinggalkan larangannya karena takut terhadap dia, yakin bahwa dia bisa membahayakan dia, mencelakakan dia. Takut ini musyrik, takut ibadah. Pelakunya telah kafir, keluar dari agama. Jelas? Allah berfirman, "Fala takhafuhum." Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takut hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jelas ini? Baik. Takut jenis ketiga, khaufus syir, takut syir. Syekh Al-Utsaimin mengatakan takut syir tersembunyi, yaitu seperti takut kepada penghuni kubur, takut kepada wali yang jauh dari dia, yang tidak bisa memberi pengaruh kepada dia, tapi takut yang tersembunyi. Jangan-jangan dia mendengar, jangan-jangan wali itu hebat, punya mata-mata jin, punya takut. Ini kata beliau masuk, disebutkan oleh para ulama, masuk ke dalam jenis syirik. Dalam Fathul Majid disebutkan khaufus syir itu adalah takut kepada selain Allah, berupa berhala, sembahan selain Allah, atau taghut, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dukun, tukang sihir, atau taghut yang lainnya. Takut kepadanya. Dari sisi mana takutnya? Takut jangan sampai yang dia takuti itu menimpakan musibah kepadanya, sesuatu yang dia tidak inginkan. Di situ takutnya. Ini takut syir. Apa itu syir? Tersembunyi. Sebab itu ada dalam hati. Dia masuk ke sebuah daerah, sudah diberitahu daerah itu ada dukun. Sana karasana, karamaki, sana porena, luar biasa katanya. Kalau ada orang yang tidak mau tunduk sama dia, wah ya sudah, keluar dari daerah itu pasti celaka. Terlalu banyak contohnya. Si Anu pernah begini, deh langsung buta. Si Anu pernah begini, begini. Dia masuk ke daerah itu, dengar cerita itu, saya takut. Ini takut syirik. Sebab takut akan menimpakan. Takut ini akan menimpakan musibah kepadanya. Atau berhala itu akan menimpakan musibah kepadanya. Atau boy itu akan menimpakan musibah kepadanya. Atau apapun yang dibesarkan, dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menimpakan musibah kepadanya, muncul dalam dirinya. Ini syirik. Ini halus, hati-hati yang takut seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam kategori takut syirik. Masuk di dalamnya apa ini? Habis nonton. Padahal nonton saja. Film horor. Kuntilanak, pocong.
Terus malamnya mau kencing, akhirnya ngompol. Ini khawfus sir. Apa hubungannya? Tontonan, khayalan. Padahal yang jadi setan itu juga takut. Kenapa justru akibat menontonnya dia takut? Ini khawfus sir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah." Itu tidak lain kecuali hanyalah syaitan-syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Syaitan memang berusaha mempertakuti orang yang cenderung kepadanya. Kata Allah, "Fala takhafuhum." Jangan sekali-sekali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takut hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Bagaimana selamat dari takut itu? Dengan tauhid. Dengan pemurnian ibadah kepada Allah. Memurnikan takut kepada Allah. Takut itu perkara hati dan hanya satu hati kita. Kalau dipenuhi kepada selain Allah, maka ia akan merusak. Bagaimana menggesernya? Penuhi dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap ancamannya, takut akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuyarkannya. Baca ayat-ayat yang akan mengantar kita takut kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Dia Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Baca Allahu la ilaha illahu, Allah tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Dia Al-Hayyul Qayyum dan seterusnya. Kita akan memberikan ketenangan, menggeser takut. Baik, dalilnya takut sihir ini. Kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaum Nabi Hud memanfaatkan adanya jenis takut ini untuk mempertakuti Nabi Hud. Mereka mengatakan, "Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu." Kaumnya Nabi Hud bilang kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, "Kami tidak mengatakan kecuali sebahagian dari sembahan-sembahan kami itu akan memberikan celaka sama kamu." Diancam Nabi Hud. Sebab mereka sudah berada di atas takut itu. Mereka sudah berada di atas takut itu. Dia berusaha mempertakuti Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang memelihara sesuatu di atap rumahnya atau yang sering melakukan sesajian di sini dan di situ, ketika mau meninggalkan dipertakut-takut itu. Sama pinatinya atau tuan gurunya atau apa yang menjadi pelopor dalam kesyirikan itu. Bahaya. Nanti kamu akan sakit, nanti kamu akan akan dipertakuti. Dia akan mencelakakan kamu. Kalau kamu tidak kirimkan lagi sesuatu, kalau kamu tidak buatkan lagi sesajen, kamu akan celakakan. Persis keadaan orang musyrik ini. Mempertakuti Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Demikianlah hendaknya jawaban setiap pengikut Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Qal inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni." Kata beliau, sungguh saya bersaksi hanya kepada Allah. Persaksikan kalian, sungguh saya berlepas, benci, memusuhi semua yang kalian sembah selain Allah. Jadi bukan malah takut, justru menyatakan kebenciannya, permusuhannya dengan semua itu. Itu memang musuh saya. Min dunihi, semua yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, "Fakiduni jami'an." Lakukan makar-makar kalian kepadaku, kalian seluruhnya. Tsumma la tunzirun. Kemudian jangan tunggu-tunggu lagi. Percepat saja. Dengan apa beliau menghadapinya? Lihat ayat selanjutnya. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Sungguh saya berserah, bertawakal hanya kepada Allah, Rabbnya saya dan Rabbnya kalian. Diingatkan, tetap beliau nasihati. Kemudian beliau menyebutkan ilmu yang dengannya beliau tenang di atas ketawakkalan ini. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyati.
Tak ada satupun yang melata di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, kecuali yang memegang ubun-ubunnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mau kemana, mau ke sini, ke depan, ke apa, berhenti atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sementara Rabbku pasti di atas jalan yang lurus. Saya di atas jalan yang lurus, Rabbku di atas jalan yang lurus, tidak mungkin mencelakakan saya. Jadi nilai tawakal ini sangat luar biasa. Ada pembahasan tersendiri tawakal. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi ini takut syirik. Sudah, kalau begitu berapa jenis takut? Tiga, empat. Satu, takut tabiat. Di sini kita urai ada takut yang haram. Arti dua. Kemudian ada takut ibadah. Selanjutnya ada takut syirik. Wa dalilur raja, dalil bahwa raja adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dalil bahwa raja adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala akhir ayat dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ayat yang merupakan rahasia keberhasilan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau berhasil dalam berjumpa dengan Allah, perjumpaan itu pasti Allah sebutkan rahasianya di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ini syarat. Apa jawaban syaratnya? Falya'mal 'amalan shalihan. Dia wajib beramal dengan amalan saleh. Ini syarat yang pertama. Falya'mal 'amalan shalihan. Dia harus beramal dengan amalan saleh. Menyusul yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya, ahada, syirik terhadap siapapun juga. Baik. Di mana titik pendalilannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Maka siapapun yarju yang mengharapkan liqa'a rabbi, perjumpaan dengan Allah. Ini pengajaran harapan yang terbesar. Jadi ini ibadah yang langsung Allah tetapkan syaratnya. Kalau ingin mendapatkan jenjang yang dengannya kamu berjumpa dengan Allah, di hari kemudian berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan yang tertinggi, kemuliaan yang tiada tandingannya, Allah berikan aturan yang sangat luar biasa. Hanya dua. Mudah sekali dipahami. Falya'mal amalan shalihan. Harus beramal dengan amalan saleh. Tidak dikatakan falya'mal amalan, lakukan amalan apapun, bukan. Tapi lakukan amalan salihah, dibatasi dengan kesolehan. Kapan amalan teranggap soleh? Kalau soleh niatnya lurus kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang kedua, soleh pelaksanaannya, di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Cukup? Tidak cukup. Harus dengan syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bagaimanapun hebatnya salat kita, ikhlas kepada Allah, wajah Allah, ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bid'ah, tegak di atas sunnah, tetapi kita tidak selamat dari syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali kamu melakukan kesyirikan dalam ibadahnya dalam ibadah kamu kepada Rabbmu, ahada, syirik terhadap siapapun juga. Maka ibadah itu gugur, sebab kesyirikan menggugurkan amanah. Bagaimanapun hebatnya ibadah kita, bagaimanapun banyaknya amalan kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Saya tanya, dari semua manusia ini yang paling hebat amalannya, paling banyak amalannya siapa? 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 Nabi dan Rasul ya? Iya.
Sepakat tidak ini? Hah? Ada yang lebih hebat dari amalannya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu pun justru ada ayat khusus untuk mereka. Walaqad uhiya ilaik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Diwahyukan kepada engkau. Siapa engkau di sini? Rasulullah Nabi kita Muhammad sallam. Wa ilal ladzina min qablik, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau. Semua nabi dan rasul sebelum nabi kita. Tidak disebutkan setelahnya, sebab tidak lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallam. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan. Dan bukan tulis ya. Jika kamu melakukan kesyirikan, kamu, bukan kalian di sini. Sebab wahyu ini orang per orang dapat. Jika kamu melakukan kesyirikan, la, ini lam yang terikat dengan sumpah. Allah bersumpah dulu. Kemudian Allah tegaskan sumpahnya dengan penguat la. La juga bermuat, berfungsi penguat. In, jika, syarat, asyrakta, kamu melakukan kesyirikan. Tidak disebutkan syiriknya apa. Syirik kepada siapapun juga. Jika kamu melakukan kesyirikan, apa akibatnya? La, pasti, sungguh, yahbat, habis, gugur, enna, betul-betul habis, amaluk, amalan kamu, seluruhnya. Sebab kata amal disandarkan kepada kamu. Mudhaf, yang telah dilepaskan bermakna umum. Habis, betul-betul habis, gugur seluruh amalanmu. Sampai di situ tidak. Wala takunanna, sungguh, pasti, enna, ada lagi nun tauhid. Sungguh, pasti, betul-betul pasti, habis seluruh amalan kamu, dan sungguh betul-betul pasti takunanna, kamu termasuk minal khasirin, ke dalam golongan al-khasirin, yang kerugian itu telah menjadi sifat baginya. Tidak akan pernah lepas dari kerugian, kekal dalam kerugian. Ini Nabi dan Rasul ini yang langsung diancam. Yang amalannya tiada tandingannya, yang amalannya sangat hebat lagi, luar biasa. Tetap amalan itu tidak akan memberi manfaat kalau bergandengan dengan kesyirikan. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan jamaah kalau bergandengan dengan kesyirikan. Innahu may yusyrik billah, Allah tegaskan sungguh siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan sudah surga. Mungkin berpikir biar tidak masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Lihat kalimat selanjutnya, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya secara pasti dimanapun dia berada kembali. Ma'wa itu apa? Tempat kembali dimanapun kita berada pasti ke situ. Itu ma'wa. Ma'wanya dia adalah neraka. Mungkin berpikir lagi, biar masuk neraka kan sebentar lagi. Lihat kalimat selanjutnya, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah nafikan dengan penafian totalitas, total. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sama sekali tidak ada satupun yang bisa menolong orang zalim itu. Min ansarin, ansar nakirah, berada dalam susunan penafian, pakai min lagi, sehingga tidak ada lagi kemungkinan ada penolong. Ternafikan betul. Satu pun penolong tidak akan mungkin ada. Setengah penolong tidak ada untuk orang yang melakukan kezaliman ini. Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ini syarat berjumpa dengan Allah, mengharap berjumpa dengan Allah, yang merupakan keutamaan yang sangat besar. Allah tuntut kita di sini untuk apa? Menegakkan ibadah harapan, dan langsung diarahkan kemana harapan itu, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah kita banyak harapan ya. Iya, ingat, puncak harapan adalah berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, mengharapkan ridhonya. Itu puncak harapan. Di situ puncak harapan. Kalau orang sudah sampai ke sini,
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu surga jelas ikut sudah. Hanya tidak akan bisa sampai di sini kecuali pasti menginginkan surga juga. Jadi kalau ada orang yang katanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengharapkan surga Allah, pasti salah harapannya. Sebab di antara yang Allah ridhai adalah surganya. Baik. Harapan ini muncul ketika seseorang merasa pasti mendapatkan apa yang diharapkan. Ini harapan. Kita mengharapkan ridha Allah kalau kita merasa pasti untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ragu, mungkinkah ridha Allah itu bisa didapat? Mungkinkah bisa melihat wajah Allah? Iya. Mungkinkah? Mungkin. Tidak akan muncul harapan. Ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali menuntun kita untuk memperhebat harapan ini. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum ya. La'alla itu apa? Litaraji, untuk harapan. Kalimat yang bermakna harapan. Itu petunjuk harapan, memperhebat harapan. Dan ini pengajaran yang sangat luar biasa. Nilai raja yang dimiliki oleh hamba, ini adalah modal utama dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dia harus bergandengan dengan takut. Harapkan rahmat Allah tapi takut terhadap ancamannya. Jangan sampai dua ini saling mengalahkan. Para ulama menyebutkan dia ibarat dua sayap. Harapan dan takut itu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Kapan satu dari dua sayap ini cacat atau saling mengalahkan, pasti jatuh. Ini harapan dan takut. Kalau digabungkan dengan intinya, yaitu cinta, maka menyatulah tiga rukun dari ibadah. Cinta kepada Allah, mengharap hanya kepadanya, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satukan tiga ibadah besar ini dalam firman-Nya. Innama ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Kata Allah menjelaskan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang-orang yang yad'una, berdoa kepada siapa? Berdoa kepada orang-orang baik. Ini salah satu sifat dari orang musyrik, bahwa mereka menyembah juga orang-orang soleh. Siapa orang solehnya? Lihat orang soleh, orang-orang mulia yang disebutkan dalam ayat ini. Yad'una yabtaghuna. Orang mulia itu adalah yabtaghuna, orang-orang yang terus berupaya, bertindak, beramal, berusaha. Kemana usahanya? Ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Ini keikhlasannya mereka, hanya kepada Allah. Apa yang mereka upayakan? Al-wasilah, jalan, sarana yang Allah turunkan. Karena itu mereka tegak di atas petunjuk Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan dua syarat ibadah, ikhlas dan di atas sunnah. Kemudian lihat rukunnya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ini pendorong mereka. Ini penegak ibadah mereka. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia beribadah kepada Allah di atas petunjuk Allah? Targetnya adalah ayyuhum aqrab. Siapa yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mendekat itu apa dasarnya? Kenapa mendekat? Cinta. Hari disukai. Di sini dalil cinta. Ayyuhum aqrab. Siapa yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Jadi yang mendorong dia adalah karena cintanya. Cinta yang sangat hebat, bukan sekadar mendekat, tetapi yang paling dekat. Ingin menjadi yang paling dicintai. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus wayarjuna rahmatah, terus-menerus mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam bentuk fi'il mudhari, yarjuna fi'il mudhari menunjukkan istimrar, terus-menerus. Tidak pernah terputus. Yarjuna rahmatah, terus-menerus mengharapkan rahmat Allah. Dapat satu rahmat, diharapkan rahmat yang lebih besar. Dapat yang lebih besar, diharapkan yang lebih besar. Tidak pernah berputus asa. Wa yarjuna rahmatah. Terus bergandengan dengan itu, wa yakhafuna adzabah. Mereka terus-menerus takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, "Inna adzaba rabbika kana mahdura." Sungguh azab dari Rabb kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Disatukan 3 ibadah ini. Dalam Al-Quran jamaah terdapat ilmu yang sangat luar biasa banyaknya dalam mengajarkan kita, menuntun kita untuk terus memantapkan 3 rukun ibadah ini: cinta, harapan, dan takut. Ambillah pelajaran dari inti Al-Quran, hidupnya Al-Quran, dari surah yang paling afdal dari Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini cinta. Sebab alhamdulillah tidaklah akan muncul kecuali orang yang betul-betul cinta kepada yang dia puji. Jadi orang yang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu karena cintanya kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini kekuatan harapan. Kalau kita yakin Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah mengalahkan segalanya, rahmat Allah menundukkan murkanya. Kalau kita yakin ini, maka kita tidak akan pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muncul kekuatan harapan. Menyusul Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Hari pembalasan secara bersendiri saja melahirkan takut, apalagi disertai dengan sifat Allah, dialah penguasa segalanya, dan kekuasaan Allah betul-betul nampak dengan sejelas-jelasnya pada hari pembalasan itu. Ini akan melahirkan takut. Dan disinilah keikhlasan dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah harus tegak di atas 3 rukun ini. Cinta kepadanya, ayyuhum aqrab, harapan hanya kepadanya, wa yarjuna rahmatah, dan takut kepadanya, wa yakhafuna adzabah. Siapa yang beribadah semata karena cinta, maka zindiq. Dan yang beribadah semata karena takut, dia haruri, khawarij. Dan yang beribadah semata karena harapan, maka dia murji'ah. Yang beribadah di atas 3 ini, inilah ahlus sunnah wal jamaah, ahli tauhid. Inilah orang-orang yang beriman. Beribadah semata karena cinta, ini zindiq. Apa itu zindiq? Orang kafir, penjahat yang masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Seperti Abdullah bin Saba, itu zindiq, masuk ke dalam Islam. Yahudi dia, masuk ke dalam Islam untuk merusak agama. Bagaimana pendekatannya Abdullah bin Saba? Pendekatan melalui cinta. Cinta kepada Ahlul Bait, cinta. Sampai sekarang orang-orang Syiah itu penggambaran cintanya sangat luar biasa. Digunakan ini, potensi cinta ini untuk sesat terjerumus ke dalam kesyirikan akbar. Sebagaimana sebelumnya orang Yahudi, Paulus dalam merusak agama Nasara. Ini orang Yahudi masuk ke dalam agama Nasara, merusak agama Nasara juga melalui cinta juga. Sampai sekarang apa? Apa yang diajaran Nasara? Kasih sayang, cinta kasih. Itu dia. Terserah apa yang kamu lakukan, yang penting kamu sudah mendapatkan belas kasih dari yang kamu imani, bahwa dia telah mengorbankan darahnya, mengalirkan darahnya untuk menebus dosa-dosamu. Sudah kamu akan mendapatkan kasihnya dia. Dan mereka meyakini Yesus Kristus itu tersalib, terbunuh, dan dia mengorbankan dirinya untuk apa? Menebus dosa semua umat manusia yang beriman kepadanya. Dasarnya kasih saja, ajaran kasih sayang. Ini zindiq yang ibadah hanya karena ini. Dan banyak golongan kelompok sufiyah, tarekat sufiyah kena dalam ibadah ini melalui ini.
Cinta, cinta saja, cinta. Iya, tapi cinta yang tidak sesuai dengan petunjuk. Cinta yang keluar dari nilai harapan dan takut. Demikian pula kalau orang beribadah hanya karena takut saja. Takut terhadap ancaman sampai menutup harapan. Ini khawarij. Iya. Di sinilah paham khawarij dan paham Mu'tazilah dalam melihat pelanggaran-pelanggaran terhadap dosa. Hanya Khawarij dan Mu'tazilah berbeda dari sisi hukum penamaan. Walaupun hukum akhirat sama. Khawarij dan Mu'tazilah menganggap orang yang melakukan dosa tidak ada harapan lagi. Di neraka, di akhirat kekal dalam neraka. Melakukan dosa besar, tidak ada harapan, tertutup sudah, kekal dalam neraka. Tapi di dunia berbeda hukumnya. Khawarij mengatakan kafir, keluar dari agama. Murji'ah mengatakan keluar dari iman, tetapi bukan kafir, bukan beriman. Berada di antara dua jenjang. Beda dalam penamaan di dunia, tapi sama dalam hukum di akhirat. Dan keduanya ahli bid'ah. Adapun Murji'ah, ini harapan yang dominan. Iya. Allah maha merahmati sampai akhirnya tidak takut. Terserah kamu lakukan dosa apa semuanya, rahmat Allah maha luas. Itu Murji'ah. Mereka berada di atas prinsip keimanan itu merupakan anugerah besar, tidak bisa diganggu-ganggu dengan amalan apapun yang kamu lakukan. Itu tetap itu iman, anugerah besar itu, kebaikan besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah lepas itu. Tidak takut terhadap ancaman. Itu Murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, muwahhid, orang yang beriman, kaum muslimin, beribadah di atas cinta, takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat jamaah, harapan dan takut seluruhnya akan terpenuhi sudah. Takut itu tidak ada lagi. Sebab tidak ada lagi ditakutkan. Ancaman neraka tidak ada. Mereka sudah masuk ke dalam surga. Harapan mereka dipenuhi sampai kepada puncak-puncaknya. Tinggal kekuatan cinta yang sangat luar biasa yang akan mereka rasakan nikmatnya. Baik. Jadi ini harapan. Dia adalah ibadah yang sangat besar. Harapan adalah ibadah yang di dalamnya terkandung merendah dan tunduk. Dia akan mengharap. Itu melahirkan merendah dan tunduk. Merendah, tunduk, patuh kepada Allah. Karena harapannya ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin hebat harapan orang kepada Allah, semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin hebat ibadahnya. Kapan yang seperti ini, nilai kejiwaan seperti yang diserahkan kepada selain Allah, maka syirik. Tergantung seberapa besar dia serahkan kepada Allah, kepada selain Allah. Bisa besar, bisa kecil. Karena itu harapan kepada selain Allah bisa masuk ke dalam syirik akbar, bisa masuk ke dalam syirik asghar. Baik. Dan harapan yang benar hanyalah ketika bergandengan dengan usaha. Siapa yang mengharap kemudian tanpa usaha, itu ghurur, tipuan. Jadi perhatikan ya, kalau ada harapan di dalam diri kita tetapi tanpa usaha, itu tipuan. Orang mengharapkan sesuatu, nanti benar harapan itu kalau dibarengi dengan usaha, dengan tindakan, dengan upaya. Semakin hebat usaha dia dalam menjadi yang diinginkan, berarti apa? Semakin benar harapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sungguh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Iman, hijrah dan jihad. 3 usaha besar dia satukan. Iman,
hijrah dan jihad. Sungguh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjihad serta orang-orang yang hijrah serta mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat jemaah. Itu harapan terhadap rahmat. Yang jelas sudah. Ini banyak uraian yang sudah tentang harapan. Makna harapan. Kemudian hubungan harapan dengan usaha, hubungan harapan dengan takut, hubungan harapan sebagai rukun ibadah. Kemudian kalau saya bertanya, apa pendorong harapan? Apa puncak harapan? Sudah juga ya? Sudah, puncak harapan. Iya. Kemudian apa pendorong harapan? Sudah diberi isyarat. Iya. Yang semakin mendorong harapan adalah ilmu. Sehebat-hebat ilmu adalah ilmu dalam mengenal keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini mendorong harapan. Antum harus memahami bahwa semua nilai iman, jenjang-jenjang keimanan, kondisi-kondisi ibadah itu apa? Pendorong paling hebatnya adalah ilmu dalam mengenal Allah. Dan dalam mengenal Allah, mengenal nama dan sifat Allah, jalur ilmunya secara global itu tidak lepas dari 3. Ada jalur ilmu dalam mengenal Allah, menekankan cinta kepadanya. Ada yang menekankan harapan kepadanya. Ada yang menekankan takut dan membesarkannya. Tinggal kita arahkan kemana dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala. Dalil bahwa ibadah tawakkal, bahwa tawakal adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang beriman. Mana dalil bahwa tawakal adalah ibadah? Pertama, perhatikan fatawakkalu, perintah. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai. Kalau Allah cintai berarti ibadah. Kalau dia ibadah maka apa? Hanya kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah? Musyrik, kafir, keluar dari agama. Jelas ini? Pendalilan yang kedua, Allah katakan Allah, kepada Allah fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal. Allah dikedepankan, Allah khususkan. Kalau dikedepankan kata Allah berarti maknanya hanya kepada Allah kalian harus bertawakal. Kenapa Allah khususkan? Sebab dia ibadah. Ibadah murni, haknya Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan ketiga dalam ayat ini, Allah jadikan ketawakalan yang murni kepada Allah sebagai syarat dalam iman. In kuntum mu'minin. Karena itu adanya iman, adanya tawakal. Sempurnanya iman, sempurnanya tawakal. Ada tawakal, ada iman. Sempurna tawakal, sempurna iman. Karena itulah ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya hamba-hambanya Allah, umatnya Muhammad SAW yang beriman, yang paling hebat jenjangnya, mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari umat Muhammad SAW adalah mereka-mereka yang sempurna tawakalnya. Disebutkan sifat tawakal. Ketika Nabi menyebutkan sifatnya yang masuk surga dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab. Kenapa tidak dihisab? Sebab pahalanya melewati hisab. Iya. Kenapa tanpa azab? Iya, betul-betul rahmat Allah melingkup mereka, tidak akan mungkin bisa disentuh oleh azab. Masuk surga, menempati jenjang-jenjang tertinggi dalam surga. Ketika Nabi menyebutkan sifatnya, Nabi sebutkan 4 sifat yang semuanya kembali kepada sifat yang keempat. Lihat sifat yang pertama, humul ladzina la yastaqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Iya, ruqyah boleh, bahkan dianjurkan. Tapi masalahnya adalah minta. Kenapa minta? Padahal kamu juga bisa membaca. Bahkan sebaik-baik bacaannya kamu, bukan bacaan orang kepada kamu. Kenapa minta? Karena ada cacat pada ketergantungannya, tawakalnya. Lihat sifat yang kedua, wala yastarqun, wala yaktawun, dan mereka tidak minta dikait. Kait pengobatan yang hukumnya, kesimpulan hukumnya boleh tetapi dibenci.
Kalau ruqyah saja yang boleh bahkan dianjurkan bermasalah dalam meminta, apalagi yang hukumnya sebagai sebab lebih rendah. Memintanya tentunya apa? Lebih bermasalah pada ketawakalan. Lihat sebab yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Tatayyur menyatakan kesialan dari sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dilihat. Iya, ayo pantas usahamu sial terus ini karena garis tanganmu ini begini. Dari sesuatu yang dilihat atau dari sesuatu yang didengar. Ayo ada bahaya di sana. Saya dengar asarai jangan-jangan keriu ke batun jore. Iya, saya dengar waktu malam suara ayam burung itu bersuara dari sana. Ada celaka, ada pencuri, ada ini, ada itu. Ini atau dari sesuatu yang diketahui, angka-angka, tanggal, bulan. Jangan menikah ini. Bulan Muharram jangan, panas, sial. Jangan beli yang nomornya nomor 13. Celaka apa? Ini tatayyur. Tatayyur ini apa? Syirik. Syiriknya di mana? Dari sisi tawakal. Tawakal itu, kemanapun kita cari sebabnya, tawakal yang cacat. Iya. Kita beli rumah kan ada yang kita inginkan. Kita ingin tempat ini apa-apa. Tapi kenapa takut? Ya jangan-jangan kena tawakalnya. Bermasalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah sebab yang dianjurkan. Kait sebab yang makruh. Tatayyur bukan sebab bahkan syirik. Coba lihat berjenjang-jenjangnya contoh ini. Itu mewakili semua sebab akibat. Sebab-sebab tidak lepas dari ini. Ada sebab yang dianjurkan, ada sebab tetapi makruh, dan ada yang dianggap sebab tetapi bukan sebab. Ini semuanya bisa mencacati ketawakalan. Lihat sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini yang menyempurnakan ini. Ini sifatnya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak tergantung kepada sebab akibat. Murni hanya kepada penentu sebab, penentu segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan tawakal jamaah adalah dengan sempurnanya kita menempuh sebab, bersamaan dengan hebatnya kita menempuh sebab, hati ternyata tidak terikat dan tidak menengok kepada sebab, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tawakal. Jadi tawakal kekuatan hati yang bergandengan dengan kekuatan usaha dalam menempuh sebab. Sebab ada dua, sebab kauni dan sebab syar'i. Kauni nyata, syar'i sesuai dengan syariat. Jelas? Ada orang haus. Apa sebab supaya hilang haus? Minum. Itu apa kauni? Iya. Tapi kalau air minumnya dia peroleh dari mencuri, itu kauni, tetapi bukan syar'i. Jadi gimana? Harus kauni dan syar'i. Minum dan dari jalur yang halal. Semakin hebat kita dalam menempuh sebab, semakin luar biasa kita dalam menempuh sebab, kemudian hati kita tidak pernah menengok sebab, hanya kepada Allah kita mengharap dan mengharap. Di situ semakin sempurna tawakal kita. Adapun orang yang berusaha, adapun orang yang bertawakal kepada Allah dalam apa yang dia inginkan tapi kemudian tidak berusaha, maka ini kemalasan jemaah. Ini kemalasannya, bukan tawakal. Karena itu Ibnu Qayyim ingatkan, jangan jadikan tawakal kamu adalah kemalasan kamu. Jangan jadikan kelemahan kamu, kemalasan kamu sebagai tawakal kamu. Sebagaimana yang contoh tadi disebutkan dalam contoh. Ada orang menanam, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Tawakal Allah. Saya pelihara tidak pelihara kan Allah yang tentukan. Benar tidak? Benar kan? Saya pelihara tidak, Allah yang tentukan berhasil tidaknya. Tawakal saja kepada Allah. Ini adalah orang yang menjadikan kemalasannya adalah tawakalnya. Tawakal ibadah besar yang merupakan sifatnya penghuni surga.
pasrahkan kepada Allah, serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kata Syekh Al-Utsaimin ada beberapa jenis. Satu, tawakal kepada Allah. Ini dia yang merupakan ibadah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan merupakan alamat pembuktian iman, benarnya iman, sempurnanya tawakal, yang merupakan sifatnya umat Muhammad SAW yang pertama masuk surga, umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang jumlahnya kata Nabi ada 70.000 orang. Kemudian Nabi minta tambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertawakal kepada Allah? Itu tadi uraiannya. Bersandar, hati bersandar hanya kepadanya. Meminta kepada Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Dia yakin hanya Allah yang bisa memberi, menyelamatkan. Iya. Kemudian bersamaan dengan itu, dia memaksimalkan usahanya terhadap apa yang dia inginkan atau apa yang dia ingin selamat darinya melalui jalur syar'i dan kauni. Baik, tawakal ini yang hanya kepada Allah, kapan diserahkan kepada selain Allah, maka syirik dengan syirik akbar. Tawakal jenis kedua kata beliau, tawakkulus syir, tawakal syir. Iya, tawakal syir, ada khauf syir. Ini tawakal syir. Apa tawakal syir? Bersandar, pasrah kepada orang mati dalam mengharapkan manfaat atau dalam menolak bahaya. Ini syirik akbar. Kata Syekh, kenapa syirik akbar? Sebab ini tidak akan terjadi kecuali orang tidak akan tawakal kepada orang mati kecuali disertai dengan keyakinan bahwa orang yang mati ini bisa mengatur. Punya pengaturan sirrian. Dia punya jalur halus, bisa begini di alam semesta ini. Beliau tegaskan lebih dalam lagi, tidak ada perbedaan orang mati itu nabi, rasul, wali atau tauhid yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia kekasih Allah atau musuh Allah yang mati itu, tetap tawakal kepadanya adalah kesyirikan akbar, bukan kesyirikan kecil. Anaknya sakit, datang ke kuburan wali, sudah kita pasrahkan sudah kepadanya. Ini tawakal. Jelas? Baik, tawakal yang ketiga. Tawakal kepada selain Allah pada perkara yang selain Allah itu punya pengaturan di dalamnya, yang disertai dengan perasaan tingginya kedudukan dia dan rendahnya kedudukan orang yang bertawakal kepadanya. Maka ini masuk dalam jenis syirik asghar. Beliau contohkan dalam mendapatkan manfaat kehidupan di dunia, mencari kerja, bawahan, atau kita langsung contohkan banyak terjadi PNS, pegawai ada bosnya yang mengatur gajinya, menentukan naik tidaknya gajinya, bahkan keluar tidaknya. Iya, ada pimpinannya yang bisa menentukan itu. Kalau dia tanda tangan tidak dapat gaji atau bertambah, atau dikeluarkan, kan ada pimpinan. Dia berserah kepadanya. Sementara si dia ini, misalnya si A berserah kepada B pimpinannya. Gajinya ditentukan, ya kan? Dan dia rasakan kedudukan bosnya ini, dan dia rasakan kedudukannya dia. Penyadaran dalam perkara ini masuk ke dalam syirik asghar. Sebab kuatnya ketergantungan bersandar kepadanya. Dan ini banyak ya, sampai-sampai ada yang sudah mengatakan, sudah,
Pala saya benjol, jadi pegawai nih. Sudah dipastikan sudah hidup sudah itu, dia sudah jadi pegawai. Banyak pikiran terpikir, pokoknya belum jadi orang, belum hidup, belum jadi pegawai. Pikiran dia, target dia dalam hidup bagaimana anaknya jadi pegawai itu saja. Atau dia jadi pegawai. Kalau sudah jadi sudah. Jaminan hidup. Salah jamaah. Yang menjamin hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepegawaian. Presiden saja dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di bawahnya presiden. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Boleh jadi gajimu benar sudah pasti, tetapi sampai tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Jangan bersandar kepadanya. Jadi kalau mau selamat dari jalur seperti ini, sebab kita tidak lepas dari ada sandaran kan? Tidak lepas dari nilai sandaran padanya. Mau dilihat apa? Memang dia tentukan. Penggajian kita di situ. Jadi ada nilai sandaran padanya. Kalau ingin selamat, jadikan nilai sandaran itu hanya sekadar sebab. Hanya sekadar sebab. Ini sebab datangnya jalur rezeki. Saya jadi pegawai. Sebab saya lihat dari sebab akibat, dia bisa. Dan alhamdulillah banyak. Lancar. Sekedar sebab saja. Dan hati tidak bersandar kepada sebab. Hati bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatan hati, nilai ketergantungan pada pimpinannya hanya dalam jalur sebab akibat. Jelas ini? Ini penjagaan. Baik, yang keempat, tawakal yang boleh, yaitu tawakal yang mirip yang dikenal dengan nama wikalah, atau niyarah. Tawakal dalam bentuk mewakilkan. Saya serahkan. Itu tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang diserahkan kepadanya itu berfungsi sebagai pengganti. Saya ingin pergi menagih, tapi saya sakit. Sudah saya serahkan kepada teman yang bisa, pintar juga menagih, terpercaya dalam bidangnya, memang dia mampu. Saya serahkan kepadanya. Ini penyerahan nilai, ada nilai tawakal juga padanya. Dia mengganti saya. Sudah, kamu yang mampu. Ada kan? Yang seperti ini tidak mengapa. Selama dalam batas memang dia mampu melakukannya. Tapi tetap, walaupun dalam batas seperti ini, walaupun sampai dalam batas seperti ini, kekuatan ketergantungan hati dalam terwujudnya manfaat atau terlepasnya kita dalam bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Itu tawakal. Kemudian disebutkan satu lagi dalil, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang mencukupinya. Ini apa? Keutamaan tawakal. Mau tercukupi semua yang kita inginkan, jadikan tawakal sebagai sebab. Ayat ini menjadi dalil bahwa tawakal adalah sebab. Karena itu kenapa kita meninggalkan sebab dalam bertawakal? Padahal Allah menjadikan dia syarat khas terjadinya apa yang kita inginkan. Terwujudnya segala yang kita inginkan ketika Allah menjadi pencukup kita. Dan sebabnya adalah wa may yatawakkal 'ala Allah. Kalau begitu jangan tinggalkan sebab-sebab tawakal juga adalah sebab. Baik, lanjut. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Dalil bahwa raghbah dan rahbah adalah khusyuk. Raghbah itu apa? Sama harapan. Tapi raghbah itu harapan yang sudah ada nilai cinta.
Rahbah sama takut, tapi takut yang sudah bergandengan dengan lari dari yang ditakuti. Ini rahbah. Khusyuk, tenang karena merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu dasarnya ilmu. Khusyuk tunduk patuh karena merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah besar. Raghbah dan rahbah ini sering bergandengan. Kita biasa mendengar targhib, targhib tujuannya supaya lahir raghbah. Tarhib tujuannya supaya lahir rahbah. Dan itu semuanya sumbernya dari ilmu. Ada ilmu yang mendorong targhib, mendorong lahirnya raghbah. Keinginan kita, kecintaan kita terhadap amal yang disertai dengan usaha untuk mengejarnya, itu raghbah. Ada ilmu-ilmu yang mendorong tarhib, mempertakuti yang ini kita menjauh dan menjauh darinya. Kalau disatukan dengan khusyuk, maka menyatulah tiga sifat utama wali-wali Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka, siapa mereka? Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sungguh mereka adalah kanu ketika di dunia yusari'una fil khairat. Ini sifatnya mereka, orang yang terus-menerus berlomba dalam kebaikan. Bukan sekadar melakukan kebaikan, tapi berlomba dalam melakukan kebaikan. Terus wa yad'unana, ini ibadahnya mereka. Yad'unana, mereka berdoa, beribadah. Sebab doa tadi pembahasannya apa? Doa ibadah dan doa masalah. Mereka berdoa, memohon, beribadah kepada kami dalam keadaan apa? Raghaban wa rahaba, mengharap dan takut. Mengharap dan takut. Digandingkan raghaban wa rahaba. Karena itu takut dan harapan tidak bisa lepas. Dan ini memberi ilmu kepada kita bahwa doa yang benar kalau dasarnya raghabah. Apa itu raghabah? Harapan yang bergandengan dengan amalan. Dan bergandengan pula dengan rahbah. Apa itu rahbah? Takut terhadap sesuatu yang bergandengan dengan lari dari yang ditakuti. Kemudian sifat yang selanjutnya, wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami khashi'in, betul-betul khusyuk, tunduk patuh di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat khusyuk? Khusyuk itu kata Syekh Al-Utsaimin terhadap qada kauni dan syar'i. Itu khusyuk. Kita salat itu khusyuk terhadap syar'i. Kita salat karena kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah, kita pun tunduk, rukuk, sujud. Itu khusyuk terhadap ketentuan syar'i. Allah timpakan musibah kepada kita. Allah timpakan musibah. Kemudian kita ingat inna lillahi. Kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti kembali kepada Allah. Dia ingat kebesaran Allah, takut. Dia yakin Allah yang maha besar, maha agung, maha luar biasa. Ini yang menentukan ini. Dia pun tunduk, takut. Ini khusyuk dalam menghadapi ketentuan kauni. Itu khusyuk. Khusyuk adalah ibadah yang besar. Raghbah adalah ibadah yang besar. Rahbah adalah ibadah yang besar. Sifatnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kapan nilai kejiwaan ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan kesyirikan. Sesuai dengan berapa kadar nilai ini kita palingkan. Jelas? Coba lihat jenis-jenis ibadah yang saya sebutkan. Jenis-jenis ibadah hati yang banyak. Jenis-jenis ibadah yang banyak orang lalai. Banyak orang tidak terfikirkan bahwa itu adalah ibadah. Padahal bukan sekadar ibadah. Ibadah yang bahkan sangat besar. Mau beribadah? Cermati betul ibadah itu. Mau memperhambakan diri kepada Allah? Miliki nilai-nilai ibadah ini. Sebab inilah yang menjiwai sholat, puasa, zakat dan semua ibadah-ibadah yang nampak itu. Jelas? Baik. Wa dalilul khasyah. Dalil khasyah. Qauluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Dalil khasyah adalah ibadah. Fala takhshawhum. Jangan kalian khasyah kepada mereka. Wakhshawni, dan khasyahlah hanya kepadaku. Mana dalilnya? Allah katakan wakhshawni, perintah. Khasyah hanya kepadaku. Perintah ini bergandengan dengan larangan. Fala takhshawhum.
Jangan khasyah kepada mereka. Lahirlah tauhid, pemurnian khasyah hanya kepada Allah. Sebab diperintahkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khasyah adalah bahagian dari takut. Khauf. Apa perbedaannya? Khasyah itu takut yang landasannya karena ilmu, karena kita mengenal yang kita takuti. Ada orang ditakuti dengan si anu. Dia tidak tahu bagaimana si anu, tetapi dia takut. Ini khauf. Tapi ada orang dipertakuti dengan si anu, dan dia kenal si anu itu. Dia kenal kejamnya ininya si anu. Lahir takut karena dikenal. Ini khasyah. Jadi khasyah itu apa? Dari ilmu. Lahir dari ilmu. Lihat dalilnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang yakhshallah. Tidak ada yang takut kepada Allah. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Yakhshallah. Tidak ada yang yakhshallah, takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Kecuali apa? Kecuali siapa? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dan ini pula ukuran ulama. Ulama adalah orang yang dengan ilmunya semakin bertambah khasyahnya. Ini ulama dalam Al-Quran. Iya. Semakin bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, kawan? Iya. Uraian khasyah sama dengan uraian khauf. Kalau begitu, ada khasyah yang tabi'i. Ada khasyah yang haram. Ada khasyah yang merupakan ibadah. Ada khasyah yang merupakan syirk. Iya, khasyah yang syirk. Perbedaannya dengan khauf secara umum, khasyah itu lahir apa? Takut karena ilmu. Takut karena ilmu. Dia tahu, dia ilmui, dia ketahui siapa yang dia takuti. Itu khasyah. Ada yang tabiat, ada yang haram, ada yang merupakan ibadah, dan ada yang syirk. Wa dalilul inabah. Dalil bahwa inabah adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan inabahlah kepada Rabb kalian, dan Islamlah hanya kepadanya. Ma dalil bahwa ini adalah ibadah? Satu, Allah perintahkan wa anibu. Lihat kaidahnya, kalau Allah perintahkan, Allah cintai, Allah ridai. Cinta dan ridha Allah itu ibadah. Kalau ada ibadah, maka hanya kepada Allah. Lihat dalil yang kedua, ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Ditujukan hanya kepada Allah, itu inabah. Kalau begitu dia adalah ibadah. Lihat pendalilan ketiga, digandingkan dengan Islam. Wa aslimulah, Islamlah hanya kepada Allah. Tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah. Tauhidkan Allah, jangan kepada selainnya. Penggandengan inabah dengan Islam menunjukkan inabah ini sangat luar biasa besarnya dalam Islam. Dia menyatu orang yang mengislamkan wajahnya, ikhlas hanya kepada Allah, pasti memiliki sifat inabah. Apa itu inabah? Inabah asal katanya kembali. Dia mirip dengan taubat, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi inabah itu lebih dalam dari taubat. Lebih dalam dari taubat. Bahkan inabah dalam tinjauannya lebih luas, itu mencakup seseorang yang mendapatkan rezeki. Dia dapatkan rezeki, kemana pikirannya, bagaimana keadaan hatinya dapat rezeki, langsung kembali kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang kasih. Alhamdulillah, saya akan semakin menyembah Allah, saya akan bersyukur, saya akan semakin memuji Allah. Kembali kepada Allah. Dapat musibah, kembali kepada Allah, dia mampu bersabar. Dapat rezeki, kembali kepada Allah, dia mampu bersyukur. Dapat perintah, kembali kepada Allah, dia mampu melaksanakannya. Dapat larangan, dia kembali kepada Allah, dia mampu meninggalkannya. Terjerumus ke dalam dosa, kembali kepada Allah, dia bertobat. Itu inabah. Dan hanya orang yang mempunyai hati yang munib yang akan masuk ke dalam surga. Bi qalbin munib. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang munib yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hati kita berada di atas nilai inabah, hati yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya macam-macam, bisa kembali dengan nilai takut, dengan nilai harapan, khusyuk, syukur, sabar. Di sini mulai yang terhubungkan. Pembahasan kita terhadap nilai-nilai ibadah ini jamaah dibahas satu persatu
Tapi begitu antum amalkan, maka antum akan melihat hubungan setiap ibadah dengan ibadah yang lainnya. Tidak ada yang terlepas. Tidak ada yang terlepas. Akan terlihat hubungan yang satu, khasyah dengan inabah, inabah dengan tawakkal, dengan raghbah, rahbah, itu akan saling menyambung. Jelas? Walaupun inabah, khasyah berbeda. Tapi ketika antum melaksanakannya, dia tidak akan terlepas dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ini simpul jalur kekuatan-kekuatan ibadah yang sangat besar. Baik. Kemudian wa dalilul isti'anah, dalil bahwa isti'anah adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Mana pendalilannya? Wa iyyaka nasta'in. Perhatikan iyyaka. Iyyaka bermakna apa? Iyyaka kepada engkau. Nasta'in kami beribadah. Kepada engkau adalah objek maf'ul bihi. Asal susunannya dalam bahasa Arab diletakkan di akhir. Kata kerja dulu, kemudian pelaku, kemudian objek maf'ul bihi. Kepada engkau, tapi apa? Kami meminta pertolongan kepada engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala kedepankan kepada engkau supaya ada apa? Makna pengkhususan. Ikhtisas. Karena itulah artinya iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak kepada selain engkau. Disitulah pendalilan isti'anah itu ibadah, sebab Allah datangkan dalam bentuk apa? Pengkhususan isti'anah hanya kepadanya. Kenapa dikhususkan? Sebab selain Allah tidak berhak. Selain Allah tidak berhak. Hati-hati ibadah isti'anah. Isti'anah adalah talabul aun, minta bantuan. Isti'anah minta bantuan, minta pertolongan. Bantuan dalam berbagai bantuan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Terkhusus bantuan dalam ibadah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Disinilah hebatnya ibadah isti'anah ini. Sebab dia adalah ibadah yang merupakan kunci keberhasilan ibadah seluruhnya. Kunci keberhasilan semua ibadah terletak pada kekuatan isti'anah, permintaan bantuan, pertolongan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian wa fil hadits, idza sta'anta fasta'in billah. Dalam hadis yang sahih, Nabi memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Perhatikan, ini nasihat Nabi, ilmu yang Nabi beri kepada seorang anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika itu masih kecil, tapi Nabi sudah berilmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah. Hebatnya ini nilai isti'anah. Sebagai ilmu, Nabi sampai mencontohkannya harus diajarkan kepada anak-anak. Ini nilai isti'anah. Fasta'in billah. Nabi perintahkan, jika kamu minta tolong disyaratkan. Kapan ada permintaan tolong, minta tolong kepada Allah. Dalam perkara apapun juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perkara minta tolong yang dibolehkan. Tolong bantu saya dalam perkara ini. Dalam perkara dia hidup, hadir. Iya. Itu tadi kaidahnya. Dia hidup, hadir dalam perkara yang dia mampu. Tolong bantu saya. Tetap. Iya, harus minta bantuan yang sebenarnya, yang hakiki, yang merupakan dasar yang paling dasar dalam minta tolongnya hanya kepada Allah. Walaupun kita sudah minta bantuan.
Sebab ada minta bantuan yang dibolehkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah, nilai isti'anah itu sangat luar biasa. Baik, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa isti'anah itu ada beberapa jenis. Yang pertama, al-isti'anatu billah. Minta tolong kepada Allah. Isti'anah ibadah. Ini isti'anah ibadah. Perhatikan. Ini isti'anah ibadah. Wa iyyaka nasta'in, yang merupakan kunci ibadah. Apa itu? Minta pertolongan kepada Allah yang di dalamnya terkandung kesempurnaan merendah kepada Allah dan penyerahan segala urusan kepadanya yang disertai dengan keyakinan hanya Allah yang bisa mencukupi. Kalau ada permintaan tolong yang disertai dengan merendah, kita merendah kepada yang kita meminta kepadanya. Kita pasrah kepada yang meminta kepadanya. Sebab kita yakin hanya Dia yang bisa memberi. Iya. Permintaan ini jamaah adalah isti'anah ibadah hanya kepada Allah. Kapan isti'anah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka orangnya musyrik, kafir, keluar dari agama. Jelas? Jadi lihat nilai isti'anahnya. Jenis yang kedua dari isti'anah, isti'anah kepada makhluk yang hidup, hadir dalam perkara yang dia mampu. Orangnya hidup, tidak mati, hadir, bukan gaib, dan dia qadir, mampu dalam perkara yang dia mampu. Maka gimana hukumnya? Hukumnya disesuaikan dengan apa yang dia minta. Kalau dia minta haram, haram. Kalau dia minta mubah, mubah. Kalau dia minta perkara yang wajib, maka wajib. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, sunnah, sunnah. Saya datangi preman. Itu, pukul itu sana. Ada orang datangi preman. Ada kelas. Kelas anggota sesama calon, atau sesama pedagang, akhirnya datangi. Premannya hidup kan, hadir, dia mampu kan, memang kerjaannya, dia mampu, punya kemampuan untuk pekerjaan itu. Bunuh itu, saya kasih kau sekian juta. Ini permintaan bantuan. Dalam perkara dia mampu, hidup, hadir, tetapi haram sebab permintaannya. Hukumnya jadi kembali kepada permintaannya. Saya datang kepada orang kaya. Orang kaya ini kikir. Jarang mengeluarkan zakat. Kita datangi, kita tawarkan, kita nasihati, kita ingin bantu dia supaya kekikirannya, akhirnya dia membantu. Kita minta dia membantu. Dia hidup, hadir, dia mampu. Atau orang kaya ini tidak kikir, dermawan. Kita sediakan sarana, menyalurkan sumbangannya supaya bisa lebih bermanfaat. Kita mengelola, dia memberi, sehingga terjadi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini masuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Bantu membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi hati-hati meminta untuk urusan pribadi. Meminta untuk urusan pribadi sementara dia juga masih cukup. Bantu gak dulu ini. Padahal sudah ada mobilnya juga, sudah ada ininya, tapi ngoai. Ada kecukupannya. Dia bisa ini, dia minta permintaan ini haram.
Walaupun sama orang yang hidup, orang yang mampu apa, kondisinya berbeda. Atau apa? Meminta, walaupun dalam perkara yang boleh, tetapi apa? Permintaannya di dalamnya terkandung nilai merendah. Hati-hati, nilai merendah sama yang dia mintai. Ini masuk dalam pembahasan tawakal tadi. Kita katemanin. Tidak jadi masjid ini kalau kita bukan kita turun tangan ini. Sampai kodong-kodong, sampai membungkuk apa. Ini masuk. Hati-hati yang seperti ini. Walaupun yang kita minta itu masjid, proposal, jangan rendahkan diri kita. Walaupun kita meminta untuk membuka sarana kepada dia, untuk dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita ingin menjadi sebab dia mengalurkan sumbangannya. Kita ingin menjadi sebab dia bukan menunjukkan, menjadi sebab orang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan kebaikannya. Jadi ada uraian dalam meminta itu. Ada uraian apa yang dia minta, di mana jalurnya, ada uraian sesuai dengan kondisinya, ada uraian sesuai dengan kondisi hatinya kemana. Jadi terlalu ceroboh seseorang ketika mengatakan begitu ada proposal ini bid'ah. Haram itu meminta-minta dalam dakwah. Ini orang bodoh yang mengucapkan ucapan seperti ini, tidak memahami bagaimana kondisi. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Kemudian isti'anah yang ketiga. Isti'anah kepada makhluk yang hidup, hadir tetapi dia tidak mampu. Syekh katakan ini laghwun, kesia-siaan. Ini dalam perkara ketidakmampuan yang memang sekedar kesia-siaan. Seperti apa? Kita mau mengangkat lemari. Lemari ini normalnya 3 orang yang bisa angkat. Kita sudah ada 2 orang. Belum bisa bergerak, tetap dari susahnya. Ada orang pincang. Susah sekali jalan. Bos bantu dulu. Ini minta tolong kan? Minta tolong ini sama orang yang hidup, hadir, tetapi dia tidak mampu. Ini kesia-siaan, ketololan itu. Masa minta tolong sama seperti itu? Lain halnya kalau disertai dengan keyakinan. Pincang-pincang begitu, tapi si pincang dari gua hantu. Dia pincang begitu tetapi tangannya dia ada baca-bacanya. Dia gerakkan saya tangannya itu. Ini berarti kemampuan yang tidak wajar. Itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Jadi ketidakmampuan di sini lihat. Kalau ketidakmampuannya dalam perkara apa? Dia tidak mampu misalnya minta kepada orang yang hidup, hadir, tetapi apa? Dalam perkara yang tidak mampu, dalam perkara masuk surga misalnya. Tolong ampuni saya. Misalnya orang Nasara datang ke pendetanya, kan ada surat pengampunan itu. Ada pengampunan. Ada orang ke bos tarikatnya, dikasih pengampunan. Minta ini kepada orang yang hidup, hadir. Ini masuk ke dalam bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Jelas ya? Isti'anah ini masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Bukan hanya sekedar tanda gurau. Sebab ketidakmampuannya dalam perkara yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Lihat yang keempat. Isti'anah kepada orang yang mati. Mutlak terserah siapa orang matinya. Apapun yang diminta, biar sekedar minta minum. Yang jelas kalau yang dimintai orang mati, musyrik. Atau orang hidup tapi dalam perkara gaib. Orang hidupnya hidup dia tetapi gaib. Atau orang yang hidup tidak gaib tetapi dalam perkara yang dia tidak mampu melakukannya. Ini dia yang di atas kita sebutkan tadi. Dia tidak mampu melakukannya. Maka yang seperti ini adalah kesyirikan. Kenapa? Sebab tidak akan terjadi permintaan kepada orang yang semisal ini kecuali pasti disertai bahwa ini yang diminta ini bisa begini di alam ini, dan itu adalah kesyirikan.
Baik, isti'anah yang kelima. Minta pertolongan dengan amalan-amalan soleh, kondisi-kondisi yang terpuji. Ini isti'anah. Dan ini masuk dalam isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan dan merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan bis-sabr dengan salat. Ini kondisi. Bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan salat amalan. Ini masuk dalam isti'anah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan sebab menempuh amalan-amalan, kondisi-kondisi yang terbaik. Dari sini ketemu lagi dengan pembahasan yang kita ingatkan tadi, bahwa nilai ibadah tidak akan lepas dengan nilai-nilai ibadah yang lainnya. Sebab isti'anah kepada Allah, yang sangat luar biasa hebatnya ini, itu tetap berhubungan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, terkhusus ibadah sabar dan ibadah salat, sebab sangat hebat dalam memberikan bantuan pertolongan. Baik, habis zuhur kita lanjutkan. Kita mulai lebih cepat ya. Jam 1:04. Sekian, subhanallah.